Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat MV Voice dimanapun berada. Hari ini senang sekali saya Dewi Nur Fitriani sebagai host. Dan juga hari ini episode yang sangat spesial, MP dari pandangan alumni. Dan juga di samping saya adalah sosok yang begitu luar biasa, salah satu alumni dari Madrasah Pembangunan. Beliau ialah Dr. Anisah Nurhayati Al-Jufri. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, cantik sekali, pinky-pinky hari ini. Terima kasih. Dan dokter hari ini alhamdulillah ya sehat, dan juga terima kasih banyak sudah mau come back to our school, sudah mau memenuhi undangan kami. Dan juga dokter, kalau boleh tahu, dokter itu alumni dari MI, MTS atau Aliyah pada saat itu? Saya alumni Aliyah ya waktu itu. Tahun berapa? Angkatan kedua tuh berarti 2007 masuk ya. 2007. Wow, berarti itu berapa tahun lalu ya, Dok ya? Jangan dihitung, kayaknya tua sekali. Tidak, tapi masih semuda ini loh, like a teenager gitu ya. Masih muda, cantik. Berarti angkatan kedua dari Madrasah Aliyah. Ya. Luar biasa. Berarti waktu ketika dokter bersekolah di Madrasah Aliyah, masih ingat nggak kepala sekolahnya siapa? Terus masih juga ingat. siapa tuh beliau? Waktu itu masih Pak Darul Janin ya. Oh, Pak Darul Janin. Darul masih, terus guru-gurunya kayaknya masih ada juga yang sekarang. Coba yang diingat boleh dong, kita spill dikit ya. Mungkin kita flashback ke masih remaja ala-ala Dilan gitu ya. Waktu itu wali kelas saya itu Pak Wafa 2 tahun berturut-turut. Berarti kelas 10, kelas 11 Pak Wafa. Kelas 11 12 sebenarnya. Gitu. Kelas 12. Kelas 10 itu dulu guru agama, tapi udah nggak di sini lagi. Oh. Terus waktu itu sama Miss Isma, Bu Nindi, ya kemudian Putri, kemudian banyak ya. Masih hampir semua kayaknya masih di sini. Masih ingat ya, meskipun angkatan kedua, enggak meskipun sih. Jadi masih muda banget. Berarti itu 2 tahun dengan Pak Wafa, ya. Terus 1 tahun dengan guru agama, tapi memang sudah. Ya itu kelas 10 sih ya. Kelas 10 ya. Terus ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan? Apalagi kan kalau masa-masa SMA tuh, kalau kata orang-orang itu masa-masa paling indah ya nggak sih dari zaman sekolah. Kalau misalnya kita compare dari TK, terus juga MI, MTS, katanya masa-masa Aliyah atau SMA tuh yang paling berkesan. Ada nggak sih yang paling membekas di memorinya Bu Dokter? Yang paling membekas kalau di Aliyah ya, tapi emang bener kayaknya memang SMA tuh masa-masa paling diinget ya. Karena jadi waktu itu kebetulan Pak Wafa tuh 2 tahun jadi wali kelas, jadi paling hafal sama Pak Wafa. Apa yang paling inget dari 2 tahun dibersamai oleh Pak Wafa? Beliau itu kalau ngajar itu sampai sampai kita tuh dikasih catatan, dibikinin catatan, 1 bundel catatan, terus itu isinya catatan sama rumus-rumus matematika. Benar-benar dari Pak Wafa, terus di copy dikasih kita semua. Terus ada latihan soalnya juga, jadi belajar dari situ. Apalagi kan SMA kan waktu bandel-bandelnya ya, bandel banget punya teman-teman saya tuh. Kayak gitu. Jadi ada aja isengnya. Jadi yang paling ingat dari teman sekelas mungkin atau teman seangkatan yang paling ya ampun ada ya. Kalau misalnya kita compare sama sekarang Gen Z, kalau kita kan milenial nih ya Dok ya. Kalau misalnya compare sama Gen Z mungkin ada benang merahnya sedikit. Kayaknya kalau sekarang kalau yang dulu itu bandelnya tuh naluri bandelnya beda ya. Kalau dulu tuh kita di kelas, kalau nggak ada wali kelasnya, jadi teman-teman saya tuh lompat dari jendela. Gimana? Lompat dari jendela, terus kita kemana deh lab. Jadi sebelah kelas kita tuh lab, terus ambil TV dari lab, TV-nya kita pindahin ke kelas. Itu gak ketahuan mindahin? Gak ketahuan. Nah akhirnya kayaknya semenjak kejadian itu kelas kita pindah sedekat ruang kepala sekolah deh. Kayaknya gara-gara itu. Karena nggak mungkin dong ngambil barang-barang yang ada di ruang kepala sekolah gitu ya, dipindahin ke kelas. Terus akhirnya ada tindakan apa tuh dari? Akhirnya ya ketahuan ya, biasa ya guru-gurunya. Ini kenapa begini ya? Udah dibalikin lagi. Gitu ya. Berarti masa lagi pengen coba hal baru, curiosity-nya lagi tinggi-tingginya ya Dokter ya. Jadi itu pengalaman paling berkesan dan tidak
akan dilupa ya, mindahin TV. Saya masih agak mikir sih sebenarnya, agak memvisualisasikan mindahin TV, nyeplos dari jendela. TV-nya tuh masih TV zaman dulu Oh, yang yang kecil, TV yang berapa inch gitu? tabung kecil itu loh. Oh, oke. Masih jadi bisa di Masih bisa ditenteng-tenteng ya, masih bisa diangkut-angkut. Ingat gak yang angkutnya siapa? Ups, sekali aja nanti teman sahabat dari Voice nonton dan ternyata itu teman sekolahnya dokter yang angkut. Itu aku yang diceritain sama dokter Anissa gitu. Udah lupa kayaknya deh. Pokoknya aku ingat ada yang angkat aja kayak gitu. Oh, itu yang paling berkesan. Paling berkesan sih ya. Itu kalau yang dari agak sisi kiri, mungkin kalau dari sisi agak kanan nih. Sisi agak kanan itu yang menyenangkan itu kita kompak ya. Satu angkatan kita tuh kompak semua. Jadi mau apapun kayak misalnya bikin salah semua, bikin benar semua. Gimana coba yang bikin satu salah semua, kasihan gurunya nih. Saya agak mikir kalau bikin satu salah semua bikin. Tapi saya kayak angkatanku banyak ininya ya, banyak bagusnya. rebelnya. Banyak rebelnya. Jadi gimana dok? Jadi jadi kompaknya itu kalau misalkan kita belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misalkan keluar mau merencanakan sesuatu itu bareng-bareng. Jadi nggak ada sendiri-sendiri gitu. Jadi No one left behind gitu ya. left behind. Jadi sekompak itu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang tuh suka mainnya tuh ada circle gitu ya. Terus kadang ada yang nggak ditemenin dok. Tapi kalau di angkatan dokter itu semuanya sekompak itu. Kalau misalnya mau keluar, ya sebenarnya. Ya, circle sih mungkin ada, tapi tidak sekentara itu ya. Jadi bukan berarti dia bukan circle gue, nggak mau main gitu, nggak sih, nggak sampai segitunya. Serunya sih di situ ya. Salah satunya. Jadi meskipun, tapi memang kita juga kan nggak boleh trust everyone and take it for granted gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk yang hal-hal yang pribadi gitu, kita juga harus punya circle untuk menceritakan itu. Tapi kalau misalnya udah kembali ke sekolah, ke kelas, memang mau dikelompokin sama siapa aja harus mau. Betul. Terus apalagi satu angkatan harus kompak gitu ya. Malah angkatanku sedikit juga, Miss. Oh, waktu itu ya, karena angkatan kedua ya. Angkatan kedua. Tapi kan semuanya step by step gitu ya. Tapi sekompak itu dan it's so great. Seru banget memang. Kalau dibayang-bayangin tuh, aduh pengen deh balik SMA lagi. Gitu. Ketemu someone at that time enggak? Iya, ketemu someone sih, iya. Gitu ya, masa-masa remaja pasti dibumbu-bumbu ya dok ya. Ya betul. Terus dok nih, ini kan masa-masa anak muda yang bergejolak ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau misalnya dari segi penanaman nilai-nilai, terus juga akademik yang ada di Madrasah Aliyah pada saat itu, ketika dokter bersekolah itu, apa sih yang akhirnya berimplikasi akhirnya sampai menjadi dokter yang hari ini? Oke, kalau misalnya dari Aliyah itu, saya benar-benar jadi gini, tersadar benar-benar ada kompetisi, kemudian saya dibangkitkan minat saya terhadap benar-benar ya dengan belajar itu di Aliyah. Apalagi dulu tuh saya paling gak suka bahasa Inggris, Miss. Dok, saya guru bahasa Inggris. Kenapa? Tapi by the way, kenapa dokter nggak suka bahasa Inggris? Bukan nggak suka ya, tapi lebih tepatnya tidak mahir. Jadinya ya udahlah gitu loh. Oh gitu ya. Dan anak sekarang juga gitu. Jadi ketika nggak suka itu malah agak dihindari. Padahal ketika kita belum mahir harusnya dikejarnya dua kali lipat. Betul. Terus akhirnya waktu itu guru bahasa Inggris saya kebetulan kan cowok ya, dari kelas 10. Terus mungkin dia melihat pronunciation, terus dikembangkan dari situ. Tiba-tiba saya dimajuin debat. Jadi join debate competition. Jadi semuanya langsung saya jeburin aja sama langsung gurunya. ceburin. Saya tiba-tiba debate competition, kemudian pokoknya beberapa kali ikut kompetisi bahasa Inggris, kemudian ikut Olimpiade Nasional sains ya waktu itu. Jadi benar-benar baru tahu yang namanya dunia kompetisi, dunia olimpiade tuh di Aliyah gitu. Kepikiran pun tadinya sebenarnya enggak gitu. Jadi kayak ya udah yang penting sekolah, dapat nilai bagus, jangan jelek-jelek banget gitu ya. Bisa ngikutin. Udah aman gitu. Tapi ternyata ternyata saya bisa lebih kok gitu. Go extra mile. Yes. Jadi ikut debate
terus ikut apa speech juga mungkin. Speech ya, Oh, luar ikut biasa. speech juga. Terus ikut apa tadi yang sains nasional Ya, juga sampai ada skala sains nasional ya dokter ya. skala nasional, walaupun memang maksudnya belum yang sampai gimana-gimana banget ya, tapi ya ada pengalaman di situ yang bikin saya juga jadi lebih tergugah untuk kayak, oh ini kita harus berusaha lagi nih supaya bisa lebih baik lagi. Luar biasa. Keren sekali dokter. By the way dokter tuh ngambil jurusan kedokteran di kampus mana? Di UIN. Oh, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, cintanya. Oh gitu. Jadi, nah berarti kalau tadi kan pengalaman waktu dokter Aliyah. Nah, ketika dokter jadi mahasiswi, terus pengalaman-pengalaman dokter yang tadi ikut lomba ini, lomba itu, akhirnya apa sih yang bisa dibawa juga sama dokter ketika dokter menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Saya itu paling ingat waktu itu Pak Darul pernah marahin saya dibilang, kamu itu kalau kayak gini terus gimana mau jadi dokter, Nisa? Kenapa tuh? Karena alasannya kenapa dulu dari dimarahin sampai pada dulu bilang tuh gitu? suka sering banget terlambat. Terlambatnya tuh keterlaluan gitu ya mungkin ya. Jadi terus kayak Pak Darul kayak, apa sih gitu, gimana sih kok telat terus? Emang berapa menit sampai bilang gitu? Telatnya nggak lebih dari setengah jam kan? Masuk jam 7 ya waktu dulu? Jam 7 ya? Masuk jam 7? Atau ya lupa ya, pokoknya sampai cukup waktu untuk mendapat hukuman gitu. Berarti lebih dari sekali kalau sampai Ya, kepala sekolahnya itu. Dan Pak Darul selalu standby di depan. Oh gitu. Terus beliau bilang kalau kayak gini terus nanti nggak, kalau kamu nggak berubah kamu nggak bisa jadi dokter loh Nisa gitu. Itu satu. Kedua, beliau pernah bilang, kamu kalau udah dunianya kuliah itu tuh udah berbeda sama dunianya yang sekarang di SMA. Semua masih disuapin, semua dikasih. Kalau kamu tidak mencari, kamu nggak berusaha, kamu nggak bakal bisa. Nah, jadi dan itu berasa banget di FK. FK tuh kalau misalkan kita nggak ngejar, kita nggak berdiri di kaki sendiri, nggak mencari tahu sendiri, kita ketinggalannya banget gitu. Jadi memang ibaratnya bahasanya tuh 24 jam tuh kurang dalam satu hari. Ketika pas dokter jadi mahasiswi itu. Jadi ya mau nggak mau kita kejar-kejaran gitu. Nah dari situ sih jadi saya juga kayak, oh iya ya betul, memang harus kita harus bisa lebih mandiri. Jangan bergantung sama orang lain. Terus juga lebih disiplin ya gitu ya. Betul, jadi lebih disiplin. Apalagi kalau misalnya jadi dokter, misalnya kan terkait dengan kesehatan, keselamatan nyawa pasiennya. Kalau misalnya kita terlambat, nggak disiplin ya dokternya, dok ini udah mau ini, wow gitu. Kalau nggak berubah, tapi memang itu tuh harus ada internal motivation dari diri kita sendiri. Betul. Ya, karena nggak akan ada yang bisa ngubah kita sampai diri kita sendiri yang betul. Saya setuju banget. Memang motivasi terbesar itu dari diri sendiri ya. Mau dari luar bicara seperti apa juga nggak akan bisa mengubah kalau kita memang nggak mau berubah. Betul, sampai takut dengan enak gitu ya, ngetuk hati kita ya dokter ya. Dan dokter ini menarik sih, maksudnya kan kayak every kid's dream is to be a doctor. Nah kalau misalnya kita lihat anak kecil cita-citanya apa, jadi dokter ya nggak sih? Kayaknya dulu saya sempat bilang jadi dokter nggak ya waktu kecil, tapi jadinya jadi guru gitu. Nah apa sih akhirnya yang melatar belakangi dokter fokus istiqomah sampai betulan jadi dokter gitu loh? Apa yang membuat akhirnya dokter ingin menjadi dokter? Sebetulnya itu pertanyaan memang dari saya kecil. Kayaknya ya. Nggak berubah. Alhamdulillahnya tidak berubah, masih konsisten. Dan mama saya juga masih ingat, Linis tuh dari kecil ditanya mau jadi apa selalu jawabnya mau jadi dokter. Alhamdulillah istiqomah. Alhamdulillahnya istiqomah. Dan sampai saya di kelas 11, 12 IPA itu saya nggak kepikiran profesi lain atau kuliah lain selain dunia kesehatan gitu. Jadi memang concern di situ yang paling membuat saya ibaratnya masih tetap di jalan itu karena waktu itu kakek saya sakit gitu. Kakek saya sakit, di rumah tidak ada orang, jadi hanya saya sama mama saya, dan itu bingung gitu loh.
Nah, harus apa, harus bagaimana gitu. Dan di keluarga saya kebetulan memang nggak ada yang dokter ya. Dan dokter tuh yang pertama, dokter Nisa. Ya, aku yang pertama. The Jadi bingung kan waktu itu kita mau bertanya sama siapa, apalagi zaman dulu tuh kan nggak kayak sekarang ya, langsung pesen Grab, pesen ini langsung datang mobil online, ojek Betul. online. Mungkin juga apa sih langkah pertama, kalau dulu kan masih bingung, kalau sekarang kan langkah pertama kalau kayak gini mungkin Ya, kita bisa betul. a very simple thing that we can do at home gitu ya. Jadi itu motivasi terbesar dokter Nisa akhirnya bisa menjadi dokter istiqomah dari kecil. Kalau ditanya sama mama, Ninis kalau kecil mau jadi apa, jadi dokter, sampai ketika di Aliyah pun nggak ada opsi B atau opsi kedua untuk tidak menjadi masuk ke dunia kesehatan gitu ya dok Betul. ya. Alhamdulillah jadinya sampai jadi dokter pertama di keluarga, dan mudah-mudahan nanti jadi motivasi juga untuk sepupu-sepupu, ponakan-ponakan. Alhamdulillah. Udah ada bahkan masuk udah berapa juga. Oh, jadi sekarang udah ada berapa dokter di Udah keluarga? beberapa ya. Udah beberapa ya? Udah beberapa. Ini karena dokter yang pertama. Enggak juga sih kayaknya ya. Yang pertama akhirnya, jadi ini nih dokter Nisa mau bantuin kakek, aku juga mau bantuin yang lain, om tante gitu semuanya ya. Oke, nah dokter, untuk jadi dokter juga kan meskipun every kids dream gitu ya, tapi kan menjadi dokter itu nggak gampang, karena kan memang menjadi dokter terkait dengan keselamatan, terus juga nyawa orang lain. Nah, apa sih duka yang selama ini dokter hadapi? Dan berarti dokter sudah menjadi praktik di tempat kerja sekarang tuh udah kurang lebih berapa tahun, dok? Kalau yang sekarang sih belum terlalu lama ya. Cuma saya lulus kan 2017. Terus sempat juga di beberapa rumah sakit. Jadi kalau yang terakhir ini sekitar 3 tahun lah. Gitu, berarti lulus 2017 itu sudah 7 tahun ya, hampir 7 tahun menjadi dokter. Apa duka-duka selama 7 tahun menjadi seorang dokter? Perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan. Perpanjangan tangan sebenarnya kalau misalnya yang bikin saya tetap ada di dunia kedokteran itu karena memang saya suka banget ya. Suka sekali dengan bidang saya. Jadi kalau orang lihatnya itu aduh kok capek ya, nggak tidur malam, terus waktu banyak terbuang buat keluarga, buat anak, banyak yang terbuang. Jadi tapi karena suka, jadi ya tetap dijalanin. Nah kalau dukanya itu sebenarnya karena saya suka sama bidangnya, dukanya jadi suka gitu. Jadi nggak ada dukanya gitu ya. Walaupun ada duka-duka yang gimana ya, yang cukup kayaknya jangan diulangin deh gitu. Tapi ya itu pun jadi pembelajaran ya, banyak sekali. Apalagi kalau misalnya di FK tuh kerasnya karena harus disiplinnya itu ya. Betul. Kemudian sistem belajarnya, kemudian saingannya kita tuh pintar-pintar sekali gitu kan. Jadi kayak gimana ya, saya harus bisa survive-nya, itu yang tapi jadi motivasi terus. Paling duka itu saya nggak lulus. Nggak lulus apa tuh, dok? Ujian kompetensi. Hah? Gimana? Jadi itu semester berapa kalau misalnya? Mungkin juga di sini para sahabat MP Voice juga nggak tahu. Maksudnya kalau jadi dokter itu kan memang kuliahnya lebih lama gitu ya dibanding yang saya misalnya satu, karena kan ada tahapan-tahapannya apa aja. Mungkin boleh dulu dok sebelum nanti akhirnya ujian kompetensi. Dari awal tuh ngapain aja sih kalau dokter itu kuliahnya? Barangkali nih junior-juniornya dokter di Madrasah Pembangunan, terus juga sahabat MP Voice yang nanti akan menyaksikan, pasti banyak yang minat terus juga mengambil jalur yang dokter ambil untuk menyembuhkan, menyehatkan orang-orang sekitar. Saya juga jadi pengen, dan saya jadi guru aja ambil pahala. Guru sama dokter itu sebenarnya profesi top top list, karena maksudnya dua itu yang menjadi ujung tombaknya sebuah negara ya. Kalau nggak bakal ada dokter juga kalau nggak ada guru kan. Betul sih, nggak sih ya. Betul sekali. Kalau misalnya jadi masuk kedokteran itu kan pertama kita yang pasti ujian masuk ya. Ujian masuk dari berbagai
Jurusan, sekolah, SMA. kan kalau aku dulu masuk lewat PMDK jalur, Oh ya, berbagai kalau jalur. sekarang SNMPTN undangan namanya. Kalau aku kebetulan dulu itu PMDK, terus sempat ikut ujian mandiri juga di beberapa univ, dan memang di semua univ itu isinya FK semua. Nah, terus tapi kayaknya dulu nggak ini sekarang ya, seketat sekarang kali ya, atau saya kurang paham juga sih. Kemudian nanti kita masuk, setiap univ itu mungkin masih ada perbedaan ya dalam kurikulum atau sistem pembelajarannya. Waktu di saya itu pakainya sistemnya itu modul. Pakai modul Pakai di modul. UIN itu ya. Betul. Nah, jadi per modul ada ujiannya, setiap akhir modul tuh ada ujiannya. Berarti satu modul itu, mohon maaf Dok, satu modul itu berarti satu semester atau nggak harus satu ya? semester itu bisa 3-4 modul. Oh gitu. Jadi satu modul itu misalnya kita ngebahas tentang kardiovaskular, tentang jantung, terus kadang-kadang respiratory gitu ya. Pernafasan. Jadi tergantung modul-modulnya, dan biasanya tuh modul berjalan itu sekitar 4-8 minggu kalau nggak salah ya. Untuk per modul itu. Per modul. 4-8 minggu. Di setiap modul itu kita ujian. Jadi hampir setiap bulan kita ujian. Mungkin kalau di sekolah mah kayak per bab gitu ya. Ya. Selesai bab 1, PH 1. Mungkin seperti itu kali ya. Gitu ya. Oke, terus nah, setelah itu nanti akan ada yang namanya ujian OSCE ya. Terus jadi OSCE itu biasanya ujiannya keterampilannya. Oke. Keterampilan. Jadi keterampilan itu kita diajarin nyuntik ya, termasuk cara kita berkomunikasi sama pasien, berempati sama pasien. Pantesan kalau dokter itu ngomongnya halus, adem gitu ya. Ternyata memang ada itu ya, ada ilmu komunikasinya ada ilmu juga. komunikasinya bagaimana pasien yang lagi sakit nih jangan sampai tertekan gitu dengar bapak sakit ini langsung kayak ya itu bahkan ada modul breaking the bad news. Oh gitu ya. Soalnya kalau nonton drakor gitu, aduh karena saya suka drakor nih dok, jadi kalau kayak wah dokternya halus banget. Kalau misalnya oh iya kita nggak bayangin juga kalau misalnya lagi dalam keadaan sakit terus omongan dokternya tuh kayak langsung nyelekit gitu ya ke hati, kayaknya motivasi untuk sembuhnya gimana gitu ya dokter ya. Ya dong, kan tetap ya psikis paling utama. Betul, ada ilmunya ternyata. Betul. Terus apa lagi dok? Sharing. Biasanya ini tuh kan ujian yang ada di ini ya, di kampus. Jadi kalau di kedokteran itu masuk ada preklinik sama klinik. Preklinik itu kita biasanya 3 tahun lah kurang lebih. Jadi masih di kampus, tadi tuh yang belajar, masih ketemu. Menyelesaikan modul-modul ini. Nah terus nanti setelah kita di preklinik itu nanti akan skripsi. Tetap skripsi. Terus ujian skripsi baru dapat sarjananya. Yang SKED itu ya, sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Okay. Itu biasanya lulusan di situ ya, lulus sarjana ya, belum jadi dokter. Berarti kalau sarjana kedokteran itu udah belum boleh praktek gitu ya. Oke, baru istilahnya baru ilmu. Memang gelar, belum profesi. Oh gitu, masih gelarnya. Setelah itu kita nanti ada skripsi. Bedanya mungkin di kedokteran tuh nggak ada KKN ya. Oh oke. Kalau di fakultas lain mungkin kan ada KKN ya. KKN sebulan biasanya di semester 7 tuh. Nah itu karena KKN-nya seumur hidup kalau dokter. Betul ya. Karena langsung ngabdi ke masyarakat seumur hidup. Betul. Ladang pahala semua. Amin, insyaallah. Kemudian kita masuk klinik. Di klinik itu yang sering disebut sama koas. Oke. Koas itu ada singkatan atau apa sih dok? Koas tuh koasisten aja sih sebenarnya. Jadi kita tuh udah asisten masih ko-nya lagi. Jadi ya begitulah perjalanannya. Berarti koas itu biasanya berapa lama dok? Koas itu biasanya berjalan 2-2,5 tahun. Wow. 2-2,5 tahun. Jadi hidup kita hanya di rumah sakit gitu ya. 2,5 tahun lumayan ya. Saya kira kalau misalnya koas itu cuma setahun, ternyata 2-2,5 tahun. Oke, 2-2,5 tahun setelah koas itu. Setelah koas, jadi koas itu di dalam koas itu nanti kita sama putarannya tuh kalau kita sebutnya stase. Gitu. Jadi misalkan kita di sini di anak gitu ya, 10 minggu misalnya di anak. Belajar semua, ketemu langsung sama pasien-pasien anak ya, berbagai macam penyakitnya, tumbuh kembang dan lain-lainnya itu. Nanti pindah nanti ujian selesai lulus apa enggak, kalau lulus ya nanti ngulang lagi gitu. Di stase itu. Ya.
selama kalian masih jadi siswa, jangan takut untuk bikin salah. Tapi bukan berarti bikin keributan ya. Salah itu bukan bikin keributan. Tapi jangan melakukan kesalahan yang sama berulang Yes. kali ya dok ya. Itu namanya bukan kesalahan sih kalau itu ya. Terus dan berbanggalah kalau misalnya kalian itu anak MP. Sebenarnya karena apa? Anak MP tuh banyak ininya loh, banyak kelebihannya karena itu tadi gurunya perhatian banget sama kalian. Bayangin loh, ada nggak guru yang pergi sama anak muridnya pergi nonton, pergi karaoke, ada nggak? Jadi pernah waktu itu Pernah. atau sering aja nonton. Kita lebih sering tuh makan. Oh, ini kelas mukbang. Oh gitu. Iya, jadi saking kita dekatnya Bonding antara guru dan siswa. Jadi kita pun gampang untuk mencurahkan mau cerita sesuatu, ada permasalahan apa itu gampang sekali gitu. Jadi ya itulah yang aku bilang, berbanggalah kalian kalau kalian di MP karena guru-gurunya dekat sekali sama murid-muridnya. Jadi berbanggalah dan juga berbahagialah menjadi murid MP karena kapan lagi nonton makan sama guru ya. Betul, di kondangan bareng. Pergi kondangan bareng sama guru dan cuma di MP ya. Dan juga tadi mumpung masih MI mungkin ya yang nonton nanti atau masih MTS, masih banyak waktu yang Alia juga masih banyak waktu. Kalian tuh sukanya di mana, passionnya di mana, jangan pernah takut untuk mencoba trial and error mumpung masih sekolah. Karena nanti kalau udah masuk dunia kerja kan memang sudah harus profesional ya, seperti dokter ini udah luar biasa gitu. Dan juga tidak ada usia untuk kata sukses. Jadi go for it, go extra miles gitu. Dokter terakhir dong, closing penutup untuk statement penutup untuk semua sahabat MP Voice dan juga tentu adik-adik kelas dokter di Madrasah Pembangunan. Jadi untuk adik-adikku di Madrasah Pembangunan, pesanku jangan pernah takut untuk melangkah. Ya, jangan pernah takut untuk mengungkapkan keinginan kalian, asal diungkapkan dengan baik, karena sesuatu yang baik insya Allah berakhir dengan baik. Dan tidak ada kalimat, tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil itu sebetulnya terbukti ya. Ketika kalian terus berusaha, pasti hasil yang kalian inginkan, yang kalian prediksikan pasti tercapai. Jadi jangan pernah takut untuk berusaha terus. Di keseharian aku selalu punya pegangan do what you love what you do. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu, ya buat semenyenangkan mungkin sehingga kalian menyukainya, dan sukailah dan kerjakanlah sesuatu yang kalian sukai gitu. Dan statement terakhir sih sebetulnya hidup ini tuh kayak riding a car, ya. Jadi kita lihat hanya ke depan dan kita pegang kendali terhadap setir kehidupan kita. Gitu. Jadi spion kanan kiri itu untuk melihat ke belakang, untuk lihat ke samping, hanya untuk melihat sesekali saja gitu ya. Dan ketika kita melihat ke belakang, ke samping, jangan terus-terusan ke belakang ke samping karena kita nggak akan pernah fokus sama apa yang ada di depan. Gitu ya. Jadi ada lampu merah itu memang mungkin sign untuk kita stop, kita berhenti sebentar, istirahat sejenak, kita lanjutkan lagi. Jadi jangan pernah merasa ini sudah selesai, saya sudah tidak ada harapan. No. Selalulah percaya kalian punya sesuatu hal yang baik, ada berkah, ada kebaikan di setiap yang kalian lakukan. Mungkin itu aja, Mas. Luar biasa sekali dokter. Filosofi kehidupan dari dokter Nisa, hidup bagaikan riding a car. Kita hanya fokus terhadap setir kita dan juga melihat ke depan. Mungkin ada spion di kanan dan kiri ya dokter ya, tapi hanya untuk dilihat sesekali, untuk melihat ke belakang. Terus juga ketika kita riding a car, kita menemukan traffic lights di sana, bahwa mungkin terkadang kita harus berhenti sejenak, terus akhirnya untuk kita gas lagi gitu ya dok ya, untuk
Betul. menjalani kehidupan ini. Dan tadi juga dokter menyampaikan bahwa tidak akan ada usaha yang akan mengkhianati hasil yang kita dapat. Jadi teruslah menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan insya Allah segala hal yang baik akan hadir juga dalam kehidupan Amin, kita ya, Dok. insya Allah. Dan juga satu quote lagi nih Dok, tadi saya sambil browsing-browsing dari Walt Disney bahwa semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya. Terima kasih sekali dokter atas kesempatannya, Sama-sama. sharingnya hari ini. Sukses selalu untuk membuat banyak smiles yang ada di kehidupan dokter dengan menyembuhkan pasien-pasien dokter. Amin, mudah-mudahan Terima ya. kasih juga sudah hadir di MP. Nanti datang lagi kalau misalnya ada undangan dari MP. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh sahabat MP Voice dimanapun berada yang hari ini sudah menyaksikan episode spesial MP dari Pandangan Alumni. Dan juga nanti kita akan bertemu kembali untuk rangkaian MP Voice lainnya. So MP Voice, open your mind and get inspired. See you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.